Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam pembelajaran learning kita. Nah, di sini kita sudah sampai ke pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang TCP/IP model. Minggu lalu kita sudah membahas tentang OSI layer, ya. Nah, di session ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya TCP/IP. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa OSI model itu terdiri dari 7 lapisan layer, ya, dimana tiap-tiap layernya itu sudah kita bahas kemarin, ya, dan berbeda dengan TCP/IP, ya. Ada 4 layer. Nah, lapisan yang paling dasar disebut dengan link layer. Kemudian yang kedua internet layer, ketiga transport layer, dan yang paling atas adalah application layer. Protokol TCP/IP, ya, biasa disebut dengan sebutan IP, ya, atau Internet Protocol. Nah, IP ini merupakan, ya, dasar dari protokol internet yang dapat digunakan juga sebagai protokol private network. Nah, pada dasarnya protokol TCP/IP itu mirip dengan model OSI, ya. Namun bedanya di mana lebih disederhanakan dan lebih kompatibel dengan TCP/IP. Kemudian model ini dibuat, ya, dengan asumsi bahwa untuk mengkorelasikan model di dunia nyata. Nah, TCP/IP juga merupakan pemodelan dengan menggunakan protokol mode. Jadi nanti di setiap layernya kita akan membahas ada beberapa protokol di tiap-tiap layer, ya. Nah, di application layer, transport layer, internet layer, dan link layer. Arsitektur TCP/IP didasarkan dari 4 lapisan, DARPA model. Jadi sebenarnya dulu namanya DoD, gitu ya. Jadi sekarang sudah menjadi TCP/IP yang dibuat oleh DARPA. Setiap lapisan model DARPA sesuai dengan salah satu atau lebih dari lapisan dari 7 OSI model, ya. Setiap 4 lapisan memiliki individu protokol yang semua bekerja sama untuk membentuk tumpukan protokol. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ya, mana OSI, mana TCP/IP bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan di slide. Di sebelah kiri adalah OSI model dan sebelah kanan adalah TCP/IP model. Nah, perbandingannya, coba perhatikan network access, ya, atau link layer, ya. Di sini ada 2, ya. Kalau di OSI model dia ada physical dan data link, sementara di TCP/IP disebut hanya network access. Kemudian di OSI model di lapisan yang ketiga dikatakan network, ya. Sementara TCP/IP dikatakan internet layer. Kemudian di layer selanjutnya, ya, layer 4 pada OSI model transport sama, ya, tidak ada perubahan di TCP/IP demikian. Nah, session, presentation, dan application pada OSI itu dijadikan satu, ya. Pada TCP/IP dikatakan application layer, jadi lebih simple dibanding OSI model. Nah, bagaimana prinsip kerja dari sebuah komputer, ya, ketika kita katakanlah mengirim sebuah file dalam sebuah jaringan, ya. Kalau di OSI model kemarin sudah saya jelaskan, tetap sama konsepnya, ya. Ya, pertama proses pengiriman, ya, pasti ada yang mengirim dan ada yang menerima, ya, sending komputer dan receiving komputer. Nah, ketika kita mengirim sebuah data,
pada application layer itu ditambahkan semacam header ya, header application. Kemudian di transport juga demikian, ditambahkan lagi header transport, di internet juga ditambahkan lagi, network access juga demikian ya, kemudian ditutup. Nah, proses yang terjadi di pengirim ini disebut dengan proses encapsulation. Jadi bagaimana sebuah data itu dibungkus. Sama seperti Anda mengirim sebuah surat, ya. Apa yang Anda lakukan? Ya, proses enkapsulasi. Kamu buat surat, masukkan ke dalam amplop, kemudian ditutup, kemudian diberikan alamat, ya, ditujukan kepada siapa, dari siapa, dan dikirim ke Pak Pos. Ya, Pak Pos itulah yang namanya network access-nya yang bertanggung jawab di dalam pengiriman data kita. Sama seperti halnya ketika kamu mengerjakan mengirim sebuah email ya. Nah, di sisi penerima bagaimana? Ya, disebut dengan receiving komputer. Jadi menerima paket yang dikirim barusan tadi. Jadi kebalikan daripada proses encapsulation, namanya decapsulation. Nah, di sisi penerima tidak perlu lagi bagaimana packing tadi dibungkus, tapi bagaimana packing yang diberikan tadi ya kita buka satu demi satu. Ya. Jadi nggak perlu lagi amplopnya, kotak suratnya, yang penting adalah isinya dari bungkus itu tadi. Ya. Nah, di network access ya, kebalikan daripada pengirim ya, dari prosesnya dari atas ke bawah, di sisi penerima dari bawah ke atas. Ya. Jadi satu-satu tuh dihilangkan header-headernya sehingga di application itu sudah kelihatan ya apa yang dikirim oleh si pengirim. Nah, begitulah proses yang terjadi di dalam sebuah model TCP/IP. Nah, ini lebih detailnya lagi, proses encapsulation itu terjadi di sisi penerima ya. Ya, di lapisan paling atas, ketika kita mengirim file, nah, di situ masih berupa data. Kemudian di lapisan transport di transport layer dalam berupa segmen. Ya. Kemudian di network layer dikatakan namanya itu paket. Dan ketika sampai di lapisan paling bawah, ya, frame, ya, kemudian dikirim dalam bentuk bit. Ya, contohnya seperti yang ditampilkan seperti ini. Ada data, kemudian TCP/IP, IP dan Ethernet, jadi pembungkus ya. Dibungkuslah data itu dengan istilah prosesnya encapsulation. Ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat protokol-protokol yang ada di dalam TCP/IP model ya. Nah, kita awalin dari lapisan yang paling bawah. Nah, di lapisan paling bawah ini ada beberapa protokol ya. Di antaranya ada Ethernet dan token ring. Kemudian di lapisan di atasnya di internet layer ada IP ya, internet protokol. Nanti kita akan ngebahas di materi selanjutnya bagaimana dan apa sebenarnya IP tersebut ya. Kemudian ada ARP, ICMP dan IGMP. Nah, di atasnya lagi disebut dengan application layer, ada beberapa protokol yang biasa ya digunakan, misalnya HTTP, FTP, SMTP, DNS, RIP, dan SNMP. Ya. Ini HTTP berhubungan dengan protokol yang Hypertext Transfer Protocol. Jadi kalau misalnya kita mengirim file, meminta request, misalnya http://google.com, maka yang bertanggung jawab dalam mengirim paket itu adalah protokol HTTP. Sementara FTP ini ya file transfer protocol. Ketika kamu mengupload sebuah file ke sebuah server, ya, maka proses penguploadan tersebut tanggung jawabnya siapa? Protokol FTP. Ya, sementara SMTP adalah
tanggung jawabnya dalam hal email ya. DNS domain name server yang bagaimana alamat sebuah IP dipetakan menjadi sebuah nama RIP dan SMTP. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, sama nih ya gambarnya juga dari yang awal tadi. Kita lihat dari lapisan yang paling atas dulu ya. Nah, di application layer terjadi namanya encoding ya, dan juga dialog control. Jadi di application layer ini what is your see ya, apa yang kamu lihat ya, jadi berhubungan dengan user interface ya, jadi menghubungkan antara si user dengan si komputer ya. Jikalau user interface itu terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, di application layer ini ada protokol ya, beberapa protokol, FTP, protokol untuk transfer file, telnet, ya. Bagaimana kita bisa mengontrol dari jarak jauh, SMTP, ya, Simple Mail Transfer Protocol, bagaimana proses pertukaran email tersebut, ya. Kemudian HTTP, itu protokol untuk transfer file email dalam sebuah web. Ya, selanjutnya di application layer ya digunakan untuk memproses permintaan dari host dan untuk memastikan sambungan dibuatlah port yang sesuai. Jadi port adalah pada dasarnya sebuah alamat yang digunakan untuk mengarahkan data ke aplikasi tujuan yang tepat. Jadi analoginya seperti ini. Port ya. Port itu dalam kehidupan sehari-hari dikatakan pintu. Ya. Kalau di beberapa tempat ya, katakanlah kamar mandi gitu ya, ada dua pintu ya. Pintu pertama untuk laki-laki dan pintu kedua untuk perempuan. Jadi dikasih kode ya, gambar biasanya atau tulisan. Nah, jadi kenapa dibuat seperti itu? Supaya jelas kemana arah pintu tadi. Jadi aplikasi juga demikian, ada portnya ya, port berapa data ini akan dikirim, jadi nggak salah sambung gitu ya. Ya, di dalam sebuah komputer ya, komputer yang terhubung sebuah jaringan, di situ terdapat 65.536 port. Nah, bayangin berapa ya, banyak sekali port-port ya, 65.536 port. Port 1 sampai dengan 1023 ya disebut dengan port reserve atau yang populer. Nah, port ini dilindungi oleh ICANN ya, Internet Corporation for Assigned Name and Number. Kemudian dari 1024 sampai dengan 49.151 disebut register port dan terdaftar dengan ICANN juga. Ya, kemudian di port 49.152 sampai dengan 65.535 disebut port dinamis atau private port. Jadi di table ini sudah dirangkum ya, dari 1 sampai dengan 1023 disebut dengan port yang sering kita kenal. Kemudian 1024 sampai dengan 49.151 ya, register port. Kemudian selanjutnya adalah private port. Contoh seperti ini ya. Kita menggunakan protokol HTTP pada browser. Ketika kita mengakses katakanlah google.com, maka akan diarahkan kemana? Ke port 80. Jadi HTTP itu portnya 80 ya, pintu gerbangnya ya, pintu masuknya itu, pintu masuk atau pintu keluarnya itu adalah di port 80, atau biasanya juga digunakan 80-80. Sementara HTTPS itu berarti dengan penambahan security ya, Hypertext Transfer Protocol Secure, berada di port 443, dan SSH juga di port 22. Jadi aplikasi ya
menggunakan nomor port ketika berkomunikasi dengan aplikasi yang lain ya. Jadi ada pintunya ya, dari pintu mana dia bisa berkomunikasi. Ya, di sini ada beberapa port yang sering digunakan ya. Dari port 21 atau 21, 20 atau 21 gitu ya. Application yang berjalan menggunakan itu adalah FTP, ya, File Transfer Protocol. Jadi protokol ini lewatnya menggunakan port 20 atau 21. Kemudian SSH ya, untuk fasilitas secure shell, jadi port 22. Telnet di port 23. Kemudian SMTP 25, DNS 53 dan seterusnya ya. Lebih jauh kita bisa lihat di websitenya iana.org assignment ya. Anda bisa copy kemudian paste ke browser, akan terlihat dari 1 sampai akhir port apa saja ya. Dideskripsikan apa fungsi dari tiap-tiap port tersebut. Oke, selanjutnya di lapisan yang ketiga ya, setelah application, transport layer. Jadi tanggung jawabnya adalah mentransmisikan dalam bentuk paket-paket ya, dengan cara segmentasi. Kemudian mengirimkan paketnya ke lapisan layer selanjutnya, yaitu internet layer. Nah, di dalam transport layer ini ya, protokol yang populer ada TCP dan UDP. Nah, TCP adalah Transmission Control Protocol ya. Jadi di TCP itu dia jamin keandalan pengiriman data ya. Dengan apa? Dengan menggunakan proses acknowledgement, yaitu sinyal pemberitahuan bahwa data telah sampai atau diterima. Nah, kalau nggak sampai gimana? Maka akan dikirim balik ya. Jadi dalam bentuk urutan selanjutnya. Jadi ini lebih handal dibanding dengan UDP ya, User Diagram Protocol ya. Karena protokol ini tidak menggunakan proses acknowledgement ya. Jadi dia nggak peduli sampai atau tidak, yang penting dikirimnya, kira-kira gitu. Jadi semacam tidak ada tanggung jawabnya. Jadi lebih cenderung digunakan di protokol TCP/IP. Dia kirim, kemudian sampai atau tidak sampai ada pemberitahuan. Kalau sampai dia kasih tahu, kalau tidak sampai dia kasih tahu. Ya sama seperti dengan pos yang kita kirim, paket yang kita kirim. Kalau alamatnya salah, biasanya itu nggak nyampe, ya, nggak nyampe. Balik lagi ke si pengirim, kira-kira gitu. Jadi ada informasi bahwasanya data itu sampai atau tidak. Apalagi teknologi sekarang ini kita bisa melakukan tracking ya, sudah sampai mana barang kita berada dengan cara memasukkan nomor resi yang ada di pengiriman. Oke, selanjutnya internet layer ya. Jadi tanggung jawabnya apa dalam lapisan ini? Di dalam pengiriman paket ke alamat yang tepat. Nah, jadi di sini ada beberapa protokol yang digunakan, yaitu IP dan ICMP, Internet Protocol. Ya, protokol di internet yang mengurusi masalah pengalamatan dan mengatur pengiriman paket data hingga sampai ke alamat yang benar. Sementara ICMP, Internet Control Message Protocol, ya, protokol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan bila terjadi masalah pengiriman paket data. Oke, yang terakhir adalah link layer, ya, lapisan paling bawah ya, fisikal. Nah, merupakan network interface layer ya. Layer ini bertanggung jawab dalam mengirim dan menerima data ke dan dari media fisik. Ya, media fisiknya dapat berupa kabel, fiber optik atau gelombang radio. Jadi di layer ini ya, dia harus bisa menerjemahkan sinyal listrik menjadi data digital ya, yang nantinya akan bisa dipahami oleh komputer atau peralatan
lain yang sejenis. Nah, beberapa protokol di lapisan ini ada SNIP, kemudian TCP dan ARP ya, Address Resolution Protocol. Jadi protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat logik ke dalam alamat hardware atau sebaliknya.